Shalom, saya Pendeta Charlie menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Camar. Tema sapaan firman pada hari ini adalah menghormati versus meremehkan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tahun 1727, di sebuah toko buku kecil di Inggris, seorang pria yang terbatuk-batuk sedang mengepak buku-buku untuk dijual di kios bukunya di pasar. Di tengah batuknya ia menyuruh putranya yang berusia 18 tahun untuk mengantarkan buku-buku itu. Namun si anak muda yang sedang asik membaca novel klasik Latin itu tidak mengindahkan perintah sang ayah meski ia mendengarnya. Kereta angkutan yang hendak ke pasar telah tiba dan pria itu berjalan keluar di tengah guyuran hujan sambil membawa sendiri buku-bukunya dan melakukan perjalanan sejauh 32 km ke pasar. 50 tahun kemudian, seorang pria tua berdiri berjam-jam di tengah guyuran air hujan di sebuah kios buku. Tatkala badai reda, perlahan ia kembali ke kereta yang menunggunya dan pulang. Disitulah ia menundukkan kepala dan menangis terseduh-seduh. Ia adalah sastrawan yang terkenal dan jenius, Samuel Johnson. Rupanya ia terkenang akan apa yang telah diperbuatnya terhadap sang ayah bertahun-tahun yang lalu. Menghormati orang tua bukanlah sekadar kewajiban, tetapi merupakan hak istimewa. Sebagai anak, kita menghormati mereka dalam bentuk ketaatan. Sebagai orang dewasa, kita menghormati mereka dengan cara menelpon, mengunjungi, serta mempedulikan mereka. Yang jelas membutuhkan pengorbanan diri kita. Apabila kita kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kasih dan penghormatan kepada mereka, maka kelak kita akan sangat menyesalinya. Di dalam kehidupan, kita tidak pernah hidup sendiri dan pastinya akan saling membutuhkan. Sehingga pentingnya ada rasa saling menghormati satu sama lain. Allah memerintahkan kita untuk menaati dan menghormati sesamanya, terutama orang tua kita. Bahkan Allah berjanji untuk memberkati ketika kita menghormati orang tua kita. Di dalam Efesus 6 ayat 2 dan 3. Kita harus tunduk kepada pemerintah dan harus menghormati semua orang apabila ingin dihormati. Dan apabila kita melakukannya dengan cara yang benar, maka kita telah menyenangkan Allah. Bagaimana dengan perlakuan kita kepada sesama? Apakah selama ini kita menghormati atau meremehkan mereka? Entah apapun alasannya. Bisa saja kita meremehkan karena mereka miskin, terlihat bodoh, bahkan lemah karena sakit. Atau justru kita menghormati seseorang karena alasan orang tersebut kaya, punya jabatan, dan menguntungkan buat hidup kita. Apakah ini kategori dan prasyarat kita ketika menunjukkan perlakuan kepada sesama? Mari kita sadari bahwa seorang manusia tidak dapat hidup tanpa kehadiran orang lain dalam hidup.
hidupnya. Kasih menjadi dasar yang kokoh untuk memiliki relasi yang baik dengan sesama. Tidak semua orang dapat kita senangkan dengan perlakuan dari diri kita. Namun semua perlakuan kita harus didasarkan dengan kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Seringkali meremehkan orang lain hanya membuat kesenangan pada diri kita, karena kita hanya mendasarkannya pada pemikiran kita sendiri terhadap orang lain. Sadarkah kita, ketika meremehkan sesama, berarti juga meremehkan Sang Pencipta yang menghadirkan dirinya di dalam kehidupan ini? Adakah kita memiliki hak penuh untuk merendahkan sesama hanya demi kesenangan diri kita saja? Lupakah kita terhadap panggilan diri kita untuk mengasihi sesama sesuai perintah Tuhan? Jangan sampai kita hanya menjadi seorang pribadi Kristen, tetapi kita mengabaikan ajaran Kristus untuk kita lakukan selama nafas kehidupan masih Tuhan percayakan kepada kita. Itu artinya kita membuang waktu yang sangat banyak untuk ego kita sendiri. Menghormati sesama bukanlah untuk mencari keuntungan sendiri, memanfaatkan sesama untuk kehidupan kita. Ingatlah bahwa semuanya harus menyenangkan hati Allah. Jangan sampai kita terlambat menyenangkan hati Allah karena kita terus berpendirian pada prasyarat yang kita miliki. Berkat Tuhan Yesus akan mengalir dalam hidup kita saat kita menghormati Tuhan melalui perlakuan menghormati sesama. Selamat menyenangkan hati Allah melalui perlakuan menghormati orang tua, menghormati anak, menghormati pasangan kita, dan menghormati sesama di dalam keseharian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.